Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sholiqul Hadi MAG selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah. Yang terhormat teman-teman kelas C2 AKR yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran fikih muamalah pada siang hari ini. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada siang hari ini yaitu adalah pengertian, ruang lingkup, dan tujuan dari fikih muamalah. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM akhir 082 yang akan bertugas sebagai moderator. Teman saya Sinta Nuril Badriyah dengan NIM akhir 081 sebagai presentator pertama, Dina Husnaya dengan NIM akhir 083 sebagai presentator kedua. Susunan acara yang akan kita lewati antara lain: pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga penutup. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan teman saya Sinta Nuril Badriyah sebagai presentator pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuril Badriyah dengan NIM akhir 081. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fikih muamalah. Adapun pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Pembagian fikih muamalah menurut Al-Fikri yang dikutip oleh Hendi Suhendi, Al-Mu'amalah Al-Madiyah. Al-Mu'amalah Al-Madiyah merupakan muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah Al-Madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi yang lainnya. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah yakni muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Husnaya dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup fikih muamalah. 1. Al-mal atau harta. Menurut bahasa umum, arti mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Yang kedua, al-bai atau jual beli, dan samsara atau makelar. Menurut etimologi, al-bai berarti menjual atau mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Yang ketiga, al-bai al-murabahah, yaitu jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Keempat, bai as-salam dan al-istithna. As-salam secara terminologis adalah transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifat, ciri-ciri, dan spesifikasinya sebelum barang itu diserahkan kemudian hari dengan pembayaran di muka secara tunai atau akad jual beli. Transaksi bai al-istithna merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir atau mustahni dan supplier atau syahni. Yang kelima, al-musyarakah dan al-muzarabah. Musyarakah adalah akad kerjasama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif.
Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan oleh dua pihak, pemilik modal atau syarikul mal dan pelaku usaha yang menjalankan modal atau mudharib. Yang keenam, al-ijarah dan al-ariyah. Secara terminologi, al-ijarah berasal dari kata ajara ijaru, yaitu upah yang diberikan oleh kompensasi sebuah pekerjaan. Sedangkan ariyah merupakan yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam. Yang ketujuh, al-wakalah atau kafalah. Wakalah atau wikalah berarti al-tafwid, yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberi mandat. Sedangkan kafalah menurut bahasa artinya menggabungkan jaminan beban dan tanggungan. Yang kedelapan, al-wahalah. Hiwalah atau hawalah adalah pemindahan utang dari tanggungan orang yang berutang atau al-muhil menjadi tanggungan orang yang melakukan pembayaran utang atau al-muhal al-ari. Yang kesembilan, ar-rahn. Rahn atau kedai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Yang kesepuluh, al-qard. Qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Yang ke-11, al-wadi'ah dan al-ju'alah. Al-wadi'ah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan sesuatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Sedangkan pengupahan atau ju'alah menurut bahasa ialah apa yang diberikan seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Tujuan fikih muamalah. Fikih muamalah bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia atau ekonomi. Atau lebih singkatnya, hubungan Islam dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut akan dijadikan bekal bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mengembangkan konsep dan bisnis syariah yang baik dan benar dalam bisnis perbankan maupun bisnis lainnya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan fikih muamalah. Semoga bisa dipahami dan dipelajari. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.